Gini Bu Dewi, kita kan mau praktek coaching ceritanya. Nah, sekarang kita yang ingin saya tanyakan dulu Bu Dewi, kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Nah, terima kasih Bu Eda. Nah, jadi kan sebelum kita nanti masuk pada coachingnya, kita terlebih dahulu untuk supervisi dulu ya. Nah, jadi untuk supervisi yang dengan tanyakan nanti tentang kompetensi coaching ya. Nah, yang pasti sesuai dengan tahapan-tahapan coaching itu berarti kompetensi yang harus nantinya ada dalam coaching yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot beda. Jadi ada 3 ya. Kemudian yang kedua menjadi apa indikator dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan? Tentu saja sesuai dengan kompetensi tadi ya. Berarti nanti indikator yang harus ada dalam coaching yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama adalah kita harus kesadaran penuh itu termasuk pada kita harus fokus bersikap ya. Nah, bersikap terbuka, kemudian harus sabar, terus kemudian kita harus punya rasa ingin tahu ingin tahu lebih tentang apa yang diceritakan oleh coaching ya. Terus kemudian yang pastinya kita harus banyak tahu tentang apa yang diceritakan itu kita fokus ya. Terus kemudian yang kedua setelah kesadaran penuh itu harus mendengarkan aktif. Nah, sebagai coach kita itu harus mendengarkan apa yang diceritakan oleh coaching. Okay. Terus yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot beda ya. Nah, sifatnya itu kalau kita memberikan pertanyaan berbobot itu harus dari hasil mendengarkan tadi. Nah, kita dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kita setelah mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan coaching, kemudian kita akan masuk pada tahapan memberikan pertanyaan yang berbobot beda. Nah, itu termasuk kita harus eksploratif seperti itu, kan ya. Jadi itu ya kompetensi dan indikator yang ingin dari kembangkan anak itu ya. Sudah saya beri untuk terima kasih untuk pertanyaan ini. Sampai ketemu besok kita untuk coachingnya ya, tahapan prasupervisinya ini kita sudah lakukan, kita nanti tinggal melanjutkan pada tahapan supervisinya, coachingnya ya. Nah, akan beda ya. Terima kasih Bu Dewi. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro dengan saya Ibu Endang Miftahul Limah dari SDN Campurjo 2 Kecamatan Kota Bojonegoro, dan teman saya Endang Yuliatin, saya dari SDN Kadipaten 1 Bojonegoro, dan saya Bu Dewi Agustina dari SDN Kauman 2 Bojonegoro. Kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Di sini Bu Dewi sebagai coachnya dan Bu Endang Yulia sebagai coachingnya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami dari CGP Angkatan 5 dengan fasilitator Bapak Marimpun Pohan dan Pak Wahab sebagai pengajar praktek kami. Ya, kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Endang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya Bu Dewi? Perasaannya hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Nah, semoga nanti kita bisa melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta yang kita sudah buat. Baik, persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk praktek ini? Tentunya sebagai coach saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot nanti yang nantinya akan kami tanyakan kepada Puji. Baik, Puji dari Bu Yulia. Baik, nanti jangan lupa ya untuk 3 kompetensi intinya, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tetap harus ada ya Bu Dewi ya. Selamat bekerja Bu Dewi. Terima kasih Bu Endang sebagai pengamat. Monggo Bu Yulia kita bisa mulai untuk coaching pada hari ini. Baiklah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia, kelihatannya wajahnya kok murung sekali, ditekuk-tekuk.
sedih itu saya Bu, ya Allah Bu. Ada apa Bu Yulia? Ini Bu, saya itu punya masalah Bu ya. Jadi ceritanya saya mau curhat Bu. Saya ingin bisa menyelesaikan masalah saya ini. Terus terang Bu, saya bingung sekali dengan masalah ini Bu. Silakan Bu ya. Saya hari ini tidak ada pekerjaan, tugas saya sudah selesai. Dengan menemani Bu Yulia nanti mungkin kita nanti bisa Bu Yulia bisa menceritakan masalahnya dan nantinya Bu Yulia akan menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, jadi mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau bercerita. Jadi begini Bu, masalah saya. Ini kan rencana di kelas saya, kelas 6 kan ke depan ini ada kegiatan studi wisata Bu ya. Jadi untuk studi wisata itu kita kan rencananya mau ke Malang Bu. Nah masalahnya di kelas saya itu sesama siswa itu bertengkar Bu gitu. Dan ketika saya tanya kenapa mereka bertengkar, ternyata mereka itu sedang memperebutkan posisi tempat duduk di bis yang nanti akan berangkat ke Malang itu Bu. Dan suasana benar-benar tidak terkendali. Saya bingung harus bagaimana mendamaikan mereka. Di satu sisi saya mencoba untuk menenangkan satu anak, tapi yang di sisi lain juga masih ribut juga gitu. Saya benar-benar bingung bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Dari yang diceritakan Bu Yulia tadi, permasalahannya sebenarnya apa Bu Yulia itu sebelum mau melakukan acara yang mau disepakati ini ya, itu sudah ada koordinasi terlebih dahulu dengan siswa, terus wali murid, seperti itu sudah ada koordinasi apa belum Bu? Iya Bu, sebenarnya sudah Bu. Dan kegiatan ini tuh sudah dirapatkan jauh-jauh hari. Segala persiapannya itu sudah matang, saya kira sudah matang. Tetapi tinggal mau berangkat beberapa hari menjelang hari H itu. Nah, ternyata barulah muncul masalah ini Bu. Tuh, satu anak itu ingin duduk dengan temannya yang ini, tapi yang temannya ini dia tidak mau gitu loh Bu. Nah, mungkin saja ya Bu, dari ceritanya Bu Yulia tadi, mungkin memang kan sudah diadakan koordinasi dengan wali murid dan namanya anak ya, mungkin kan tidak menyampaikan secara langsung kepada orang tuanya atau gurunya, tetapi mereka itu mungkin di belakang baru mereka itu seperti itu tadi yang diceritakan, akhirnya bertengkar dengan temannya, rebutan tempat duduk. Nah, mungkin Bu Yulia sudah melakukan pendekatan kepada siswa yang bermasalah tadi? Iya Bu, saya sudah melakukan pendekatan. Hanya saja masih terbatas hanya 1-2 anak saja Bu, belum secara keseluruhan gitu Bu. Belum mungkin semua siswa seperti itu atau hanya beberapa anak saja Bu? Ya, kelihatannya sih beberapa anak saja dan itu mempengaruhi teman-temannya semua di kelas Bu. Seperti itu. Nah, dari permasalahan itu sekarang rencana Bu Yulia itu sudah ada gambaran bagaimana ya, maksudnya biar nanti ini ketemu jalan keluarnya, biar nanti tidak terjadi rebutan kursi lagi, itu bagaimana? Rencana Bu ya. Rencana saya itu seperti ini Bu. Jadi anak-anak itu mau saya kumpulkan dulu Bu ya dalam satu ruangan, saya kondisikan terlebih dahulu supaya mereka itu tenang dulu. Setelah mereka tenang, saya itu berencana ingin mengajak mereka tuh berdiskusi gitu, saling mengungkapkan pendapat. Misalkan satu anak ini saya tanya, kamu inginnya duduknya sama siapa? Sama si A misalkan. Kemudian si A ini akan saya tanya dulu Bu, nah kamu mau nggak duduk sama si B ini? Kalau dia mau, oke, fix kita gabungkan kan teman tempat duduknya saja gitu. Terus nanti rencana saya menanyakan itu ke semua siswa di kelas itu sampai ketemu semuanya itu fix sudah punya teman tempat duduk. Nah, supaya mereka tidak bertengkar tentang posisi tempat duduknya. Nah, barulah saya berencana itu posisi tempat duduknya, nomor bangkunya itu rencana mau diadakan undian. Nah, yang menentukan undian itu panitianya gitu.
di sini saya tuh rencananya hanya sebatas memfasilitasi murid-murid saya itu untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah supaya mendapatkan mufakat. Jadi win-win solution seperti itu Bu, itu rencana saya. Mendengar dari rencananya Bu Yulia tadi, saya sangat setuju sekali Bu ya. Jadi memang pentingnya ya mengajarkan anak itu untuk berdiskusi. Jadi mereka nantinya akan bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu tidak terbiasa ketika sudah selesai mereka baru bingung seperti tadi terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi ketika ada diskusi seperti itu, anak-anak kan bisa dia mengutarakan pendapatnya. Misalkan tadi sebelumnya kalau sudah diadakan diskusi, otomatis kan mereka akan saya tidak mau duduk dengan ini Bu, permasalahan seperti apa, dan nanti Bu Yulia sebagai guru bisa memfasilitasi anak-anak permasalahannya apa seperti itu. Jadi tidak nantinya ini tinggal hari H anak-anak terjadi masalah itu kan saya tahu itu akan menjadi bebannya Bu Yulia kan seperti itu. Nah, dan sekarang kalau sudah untuk melaksanakan rencana Ibu ya itu Bu Yulia sudah mendapatkan dukungan sepenuhnya nantinya kan tidak hanya dari Bu Yulia dan panitia saja, mungkin kan pastinya kan dengan orang tua murid juga. Mungkin Bu Yulia sudah ada komunikasi lagi dengan orang tuanya untuk ini rencana ini bagaimana Bu Yulia? Iya Bu, jadi terkait dengan rencana itu saya berkomitmen untuk saya melakukan pendekatan dulu kepada siswanya, karena kan yang punya masalah itu kan siswanya ya Bu ya. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan wali murid sehingga saya berharap itu tidak terjadi miskomunikasi ketika saya mengambil langkah ini, tidak hanya ke wali murid tapi juga mungkin ke teman-teman rekan sejawat yang nantinya akan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini Bu. Itu rencana komitmen saya terhadap rencana aksi saya seperti itu. Berarti ya ini kan tadi berarti dari perbincangan kita tadi akhirnya kan Bu Yulia akan menemukan sendiri kan tadi dari permasalahannya. Mungkin kan kalau Bu Yulia tadi tidak bicara dengan saya, kita saling sharing seperti ini kan Bu Yulia masih bingung langkah ini tepat apa tidak. Saya padahal tadi kan Bu Yulia cerita, terus Bu Yulia sudah punya unek-unek sendiri mau mempunyai rencana, tetapi kan masih belum dilaksanakan. Nah, setelah dari ini kucing yang kita lakukan ini kan berarti Bu Yulia sudah tahu mana yang akan dilakukan tindakan selanjutnya. Seperti itu Bu Yulia. Semoga Bu Yulia setelah ini lebih lega lagi karena sudah mendapatkan solusi mungkin ya nanti yang akan Bu, terima kasih ya Bu. Saya alhamdulillah sekarang merasa lebih lega karena bisa sharing apa yang jadi unek-unek, jadi beban pikiran saya selama ini Bu. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya, untuk bisa membantu saya, membimbing saya itu supaya dapat solusi yang terbaik. Sama-sama Bu Yulia ya, semoga nanti ini berjalan dengan sesuai rencananya Bu Yulia dan Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Enda. Ketemu lagi kita ya. Setelah supervisi, kemudian supervisi, sekarang kita pasca supervisi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi, apa yang sudah Bu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Dewi inginkan? Alhamdulillah beda ya. Jadi dari hasil supervisi kemarin yang menjadi indikator pencapaian itu dari pengembangan yang kemarin sudah saya sampaikan sebelum supervisi itu ya. Saya sudah bisa hadir secara penuh ya. Jadi aktif mendengarkan, kemudian mendengarkan coach menyampaikan pertanyaannya, masalahnya seperti itu. Terus saya juga bisa membuat coaching itu bisa menjawab sambil berpikir ya. Terus kemudian tidak terburu-buru ketika saya memberikan pertanyaan. Dan itu termasuk dengan tercapaian yang sudah saya lakukan pada saat supervisi. Alhamdulillah sudah tercapai Bu Dewi. Jadi pertanyaan kedua Bu Dewi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dewi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Dewi lakukan? Ya,
Nah, ternyata kompetensi apa yang masih kurang atau harus saya kembangkan itu ternyata setelah melakukan coaching itu, saya itu harus lebih lagi meningkatkan pada saat coaching itu harus bisa menggunakan aktif beda. Jadi lebih banyak mendengarkan coaching ketika menceritakan masalahnya seperti itu. Jadi terkadang-kadang kita itu masih punya memberikan solusi. Padahal di sini kan coach kan kita menggali potensi yang ada pada coach itu beda. Itu ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Enda. Sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat sehat Bu Dewi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu ya. Nah, jadi kita hari ini itu mau melakukan kegiatan pra supervisi atau pra observasi nih Bu ya, sebelumnya nanti jadi kita lakukan pra sebelum nanti kita lakukan observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan ke jenengan deh. Yang pertama adalah pertanyaan tentang dari coaching yang akan Ibu lakukan itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi tentu saja ketika nanti saya melakukan coaching bersama belajar, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada tiga budaya. Yang pertama kompetensi kesadaran umum, kemudian kompetensi menggunakan aktif dan menggunakan pertanyaan yang itu saja budaya. Jadi kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua Bu. Nah, dari kan tadi jenengan sudah menyampaikan tentang kompetensi yang akan dikembangkan. Dari kompetensi itu, nah sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga kompetensi tadi yang menjadi indikatornya adalah ketika melakukan kesadaran penuh, itu yang menjadi indikatornya adalah saya hadir secara penuh, fokus kepada apa yang disampaikan oleh coachingnya itu masalahnya apa. Kemudian saya juga akan melakukan kontak makan dengan coaching. Kemudian untuk kompetensi yang kedua menggunakan aktif tadi. Dan saya tentunya akan fokus tadi dan tidak akan melakukan adjustment atau melabeli coaching dan lebih banyak mendengarkan dan bersikap terbuka dan eksploratif kepada coaching. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot tapi yang berbeda. Memberikan pertanyaan yang berbobot itu nanti saya akan lebih membantu coaching ini bersikap lebih terbuka dalam supaya dia itu bisa lebih mengeksplor potensi-potensi beliaunya untuk bisa memberikan solusi sendiri kepada pasangan. Terima kasih sekali Bu Yulia. Itu tadi tahapan dari pra observasi kita. Nah, dengan begitu kan nanti ketika kita observasi kita akan lebih mudah apa yang ingin menjadi tujuan dari coaching yang akan dilakukan. Ya. Datang ke Bu Yulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP dari Kabupaten Bojonegoro. Saya adalah Endang Yuliatin dari SDN Kadipaten 1 dan teman saya. Assalamualaikum, saya Dewi Agustina dari SDN Kauman 2. Dan teman saya berikutnya adalah Assalamualaikum, saya Bu Endang Miftahul Limah dari SDN Campurjo 2 Bojonegoro. Berikut ini kami akan mempraktekkan coaching dengan coachnya sebagai coachnya adalah Bu Endang Miftahul, kemudian sebagai coachingnya adalah Bu Dewi. Untuk Bu Endang, apakah sudah siap melaksanakan coaching ini? Insya Allah siap. Persiapannya juga sudah siap semua Bu ya? Insya Allah siap. Saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur Tirta. Iya. Jangan lupa juga untuk kesadaran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu ya? Ya. Untuk itu praktek coaching kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Endang sibuk apa tidak ini? Saya lagi santai aja. Kebetulan Bu Endang, Ya. kalau Bu Endang tidak sibuk, saya mau cerita Bu Endang. Cerita apa Bu Dewi? Saya siap mendengarkan. Terima kasih ya sebelumnya. Ya. Jadi begini Bu Endang,
Alah mumet Bu, beberapa hari ini itu di kelas itu mumet. Lah gimana nggak mumet? Anak saya itu ya, murid saya itu ada satu anak itu belum bisa baca tulis tuh Bu Endah. Belum bisa baca tulis. Jadi menurut Bu Dewi ini apa yang Ibu harapkan dengan obrolan kita sekarang? Nah ini Bu, nah, dengan cerita dengan Bu Endang. Bu Endang kan ngajarnya kan ngajar kelas 6 ya. Mungkin Bu Endang pernah punya pengalaman sebelumnya. Ada nggak Bu Endang kelas 6 sampai kelas yang tinggi itu ada yang belum bisa membaca apa? Jadi menurut Bu Dewi itu yang membuat murid itu belum bisa membaca apa? Nah, ini kan masalahnya anak ini kan saya kan ngajar kelas 1 Bu Endang. Anak ini kan belum pernah sekolah di TK. Nah, jadi anak ini selama pandemi kemarin itu tidak disekolahkan ke TK karena usianya sudah masuk di usia SD, dia masuk langsung di kelas 1. Kan kita ya tidak bisa menolak anak harus masuk, ya tetap kita terima. Kita juga kan tidak boleh melihat anak itu sudah bisa membaca atau ngetes, itu kan tidak boleh. Nah, berarti kan konsekuensinya kita ketika kita mendapatkan murid yang belum bisa membaca, yaitu berarti itu sudah menjadi tanggung jawab kita bagaimana anak itu bisa mengikuti pembelajaran. Nah, masalahnya ini Bu Endang, ini kan sudah masuk ke tengah semester lah. Ini usaha saya itu selama beberapa bulan ini masih belum membuahkan hasil. Anak itu masih belum bisa membaca sampai sekarang. Nah sekarang menurut Bu Dewi kira-kira apa yang bisa membuat murid itu punya keinginan untuk membaca? Kira-kira apa? Sudah saya lakukan Bu Endang. Jadi beberapa tahapan seperti kita pembiasaan seperti membaca dengan di sekolah di kelas saya itu ada pojok baca. Di situ setiap pagi pembiasaan untuk membaca seperti itu kan kita budayakan seperti itu. Nah, karena berhubung anak ini belum bisa membaca, anak ini tetap saya ikutkan untuk bergabung dengan temannya yang lain. Tetapi memang karena dia belum lancar membaca, dia lebih senang melihat buku-buku yang bergambar seperti itu. Nah, akhirnya kan karena ini mau ulangan tengah semester, ketika dia mau mengerjakan soal ya dia tidak bisa karena belum bisa membaca. Nah, akhirnya saya berikan tambahan untuk dia belajar membaca. Jadi setelah anak-anak pulang, jadi khusus anak ini itu saya tambahi pembelajaran untuk membaca. Bagus itu Bu Dewi. Nah sekarang menurut pendapat Bu Dewi sendiri yang bisa membuat murid itu asik dengan pembelajarannya agar dia bisa membaca itu bagaimana? Jadi kan memang kan karakter anak itu kan macam-macam. Ada yang visualnya motoriknya bagus, kemudian visualnya bagus. Nah, anak ini itu cenderung ke visual. Jadi ketika ini kan pembelajaran seperti di kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran jurnal membaca. Nah, jurnal membaca itu tidak membaca buku seperti itu. Di jurnal membaca itu jadi ada link di YouTube, terus kita bisa langsung menuju linknya ke YouTube. Nah, itu nanti ada cerita seperti dongeng seperti itu, tetapi dalam bentuk visual seperti itu. Nah, ketika dengan tampilan literasi seperti itu, anak ini lebih semangat dan menjawab pertanyaannya pun juga bisa dengan seperti itu. Nah, ini kan berarti kan saya itu punya keinginan ya, bagaimana kalau anak ini kan karena sulit membaca, kan dari dia belum kenal huruf ya, jadi dia masuk di kelas 1 itu belum kenal huruf. Jadi ini sudah mulai untuk beberapa huruf itu karena dia itu terlambat, daya ingatnya itu sering lupa gitu. Jadi setelah hari ini kita sudah sampai huruf apa, besok saya ulang lagi, dia itu lupa lagi seperti itu. Jadi saya itu membuat media-media yang membuat daya ingat anak itu berkembang. Jadi misalkan saya membuat kartu kata seperti itu lah, seperti itu. Nah, itu akan memudahkan dia untuk menghafalkan huruf. Nah, itu yang sudah saya lakukan di kelas Bu Endang. Kalau boleh tahu sumber belajarnya Bu Dewi apa saja di kelas? Jadi selain di buku
dari buku paketnya itu untuk bukunya itu saya sekarang itu sudah mulai untuk anak-anak bisa cepat membaca itu ada beberapa buku, memang buku untuk anak gemar membaca seperti itu ada buku level-level, jadi nanti anak-anak bisa kita tahu perkembangan anak itu sudah bisa lancar membacanya sampai level berapa. Nah, anak ini sudah saya coba kita mulai dari level 1 dan 2 itu nggak naik-naik tingkatnya, karena memang kalau saya lihat ini memang dari anaknya sendiri yang memang malas untuk berusaha membaca seperti itu sangat malas gitu. Jadi di sekolahan pun anak itu sering memilih bermain dengan temannya. Nah, makanya itu saya kasih tambahan belajar itu membaca itu setelah pulang, biar nanti dia tidak dengan temannya itu dia kalau lihat temannya itu akhirnya nggak mau belajar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa rencana Bu Dewi untuk menyelesaikan masalah ini? Ini rencananya saya itu karena ini kan sudah masuk ke tengah semester ya. Nah, sebagai guru kan kita kan mestinya punya target ya. Ketika anak kita, murid kita itu masih ada yang tertinggal, belum bisa membaca. Nah, ini saya kemarin sudah mulai untuk pendekatan personal ke kepala sekolah. Saya ingin mengadakan itu loh Bu Endang. Jadi anak-anak itu kan kurang kan dalam membacanya seperti itu. Tidak hanya di kelas 1 saja, ternyata ada beberapa masalah juga di kelas-kelas lain. Mungkin yang sekarang sudah kelas 2, 3 itu masih ada yang tertinggal juga membaca. Jadi untuk anak-anak yang kurang lancar membacanya, lah kita akan membuat ini Bu Endang. Misalkan di khusus hari Jumat seperti itu. Nah, kita buat program kegiatan literasi seperti itu. Literasi kan tidak hanya membaca buku ya. Nanti bisa kita berkolaborasi dengan guru yang lain untuk menumbuhkan minat baca. Jadi dengan seperti itu, pembiasaan seperti itu, mungkin saja anak itu akan tumbuh dari dalam sendiri keinginannya untuk belajar membaca seperti itu. Bagus sekali itu Bu Dewi. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmennya? Rencana saya ya dengan adanya program ini kan otomatis kan kita kan harus tetap bisa berkolaborasi dengan guru yang lain ya. Jadi menjaga kita harus lebih Bu. Kalau dengan anak itu tidak hanya kita menuntut anak itu bisa seperti itu, tapi kita harus tahu latar belakangnya. Ternyata kan setelah dari saya observasi dari keluarganya dan lain sebagainya, memang dari keluarganya pun orang tuanya itu memang juga masih belum bisa dia itu maksudnya SD, belum lulus SD atau gimana gitu. Ternyata itu juga membacanya juga belum bisa ibunya. Nah, ternyata kan dari lingkungan keluarganya itu kan ternyata ya memang ada yang belum bisa membaca. Makanya itu saya kemarin komunikasi dengan orang tuanya, dan seperti itu minta dukungan juga. Jadi di rumah harus bisa dikontrol orang tuanya juga. Jadi itu bagus sekali Bu Dewi. Saya sangat mendukung ya, mudah-mudahan rencananya Bu Dewi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Dewi. Terima kasih Bu Endang. Akhirnya saya menemukan solusi ya. Dari kemarin saya sudah berpikir tepat apa enggak ya solusi yang akan saya lakukan seperti ini. Nah, dengan bicara dengan Bu Endang sedikit lega ya Bu Dewi. Nanti saya akan terus, ini kan rencana saya seperti ini, nanti saya akan komunikasikan lagi ya, dengan mudah-mudahan berhasil Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Dewi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Demikianlah praktek. Assalamualaikum Bu Yulia. Salam dari penuh Bu ya. Akhirnya kita ketemu lagi pada tahapan pasca observasi. Jadi alhamdulillah kemarin lancar ya observasinya. Jadi dari tahapan pasca ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu ya. Saya izin bertanya ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, dari hasil coaching yang dilakukan kemarin, sekarang yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan itu apa Bu, dari hasil yang kemarin observasi ini?
Jadi yang sudah saya lakukan ketika proses coaching kemarin itu, alhamdulillah saya sudah hadir secara penuh di diri. Saya sudah fokus dengan masalah yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya juga lebih mendengar. Assalamualaikum Bu Endang. Bu Endang, jadi nanti kan kita akan melakukan proses coaching bersama coaching ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan melakukan percakapan dengan Bu Endang pra-supervisi atau pra-supervisi. Untuk pertanyaan pertama Bu Endang, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Endang kembangkan dari proses coaching? Baik tentunya sesuai dengan apa namanya itu untuk coachingnya, kompetensi coaching itu kan ada tiga. Yang jelas pertama adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan juga. Berikutnya beda. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin beda lakukan? Ya. Indikator ketercapaiannya sesuai dengan apa namanya tiga kompetensi tadi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Di situ nanti indikatornya adalah melakukan kontak mata dengan tujuh, kemudian mendengarkan tujuh dengan penuh perhatian. Kemudian untuk yang kompetensi yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Indikatornya adalah hasil mendengarkan aktif, kemudian kembali ke coaching, bersifat terbuka dan eksploratif, serta diajukan di momen yang tepat. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kesadaran penuh. Indikatornya di sini adalah fokus, kemudian bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Itu dulu. Ya, baiklah beda. Ini saja yang saya tanyakan. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih beda. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro untuk melengkapi tugas kami demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami akan melakukan coaching bersama CGP lainnya untuk melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, berikut ini dari kelompok kami, dari saya Ibu Dewi Agustina dari SDN Kauman 2, kemudian rekan kami Endang Miftahul 5 dari SDN Cangkojo Negeri 2. Dan saya Bu Endang Yuliatin, saya dari SDN Kadipaten 1 Bojonegoro. Kami akan melakukan coaching nanti dengan Bu Yulia sebagai coachnya, kemudian Bu Endang sebagai coachingnya, dan saya sebagai pengamatnya. Nah, demikian kami persilahkan untuk melakukan coaching. Nah, silakan Bu Yulia, Dalam Bu Endang. bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Oh, sangat boleh. Saya mau bercerita Bu Yulia tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Yul. Kenapa Bu? Kelihatannya kok sedih sekali. Begini Bu Yulia, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu apa ya, Kenapa, kurang Bu? antusias dalam menerima pembelajaran saya. Loh, kurang antusias Bu. Hmm. Kok bisa Bu? Bagaimana ceritanya? Gini loh Bu, kalau saya ingat kembali ya, Ya. yang membuat murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, kemudian saya selalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid. Dan yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Yulia. Oh gitu. Jadi Bu Endang ini kesini untuk menyampaikan masalah ini, tujuannya kira-kira biar bagaimana? Tujuannya ya saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini Bu Yulia. Iya.
solusi Bu ya. Jadi masalahnya tadi Bu Endang di kelasnya ya Bu ya. Di Iya. kelasnya itu siswanya kurang antusias Kurang Bu antusias. dalam menerima pembelajaran saya. Nah, Iya. itu mungkin ini saya itu merasa mungkin pembelajaran saya yang membosankan, kemudian saya terlalu dominan banyak berbicara, jadi anak-anak itu kayak merasa bosan gitu loh Bu. Setuju. Iya, dari situ setelah Bu Endang itu memprediksi kira-kira penyebabnya seperti itu, selama ini kalau boleh tahu Bu Endang itu apakah benar ketika melakukan pembelajaran itu apakah benar seperti itu Bu? Ya menurut saya iya. Iya, Iya. kurang Mungkin menarik atau gitu ya? murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan Yang tidak berbeda seperti tidak itu ya? membosankan begitu Bu Yulia. Iya, kalau mendengarkan masalah dari Bu Endang seperti itu, menurut Bu Endang, apakah ke depan itu ada apa ya? Kira-kira planning atau rencana dari Bu Endang itu untuk bisa membuat siswa itu jadi lebih tertarik dengan pembelajaran dari Bu Endang? Apakah ada planning ke Iya. depannya? Ya menurut saya gini Bu, pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya. Iya, betul. Kemudian murid diminta itu untuk aktif berbicara, kemudian biar tidak bosan itu adanya ice breaking lah. Iya. Ya mungkin bisa saya isi seperti itu Bu Yulia. Kemudian atau mungkin ada game-game yang supaya murid itu tertarik gitu loh Bu Yulia. Iya, bagus Bu. Itu seperti itu Bu. Ya, kalau mendengarkan rencana aksinya dari Bu Endang melakukan pembelajaran yang lebih menarik, katakanlah dengan ditambahkan apa tadi Bu? Ice breaking, Bu ya, kemudian kayak apa toko-toko game, nyanyi gitu Bu ya, itu, sama game-game. Ya, saya kira itu cukup menarik, cukup bisa memberikan warna terbaru untuk mungkin anak-anak pembelajarannya biar tidak bosan Bu ya. Biar tidak Iya. bosan itu anak-anak saya kasih games, kemudian ice breaking, Iya. atau mungkin memberi kesempatan murid untuk berpendapat. Itu Iya. kadang saya monotonnya di situ loh Bu. Kadang itu saya ngomong sendiri, anak-anak yang mendengarkan. Mungkin di situ anak-anak bosan Bu Yulia. Ya, bagus sih Bu menurut saya rencana Ibu. Terus kira-kira dari rencana Ibu itu sebagai komitmen dari rencana Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Gini Bu, saya itu berkomitmen seperti ini, membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan. Tentunya menggunakan banyak sekali sumber belajar yang untuk bisa mengeksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya itu dapat menjalankan pembelajarannya dengan baik dan akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu Bu Yulia. Tanpa adanya unsur paksaan, kemudian pembelajaran itu pemilihan sumber belajarnya itu saya serahkan ke murid-murid saya. Itu komitmen saya seperti itu. Jadi siswa lebih bebas mengeksplorasi dia memilih sumber belajar yang dia inginkan sesuai minatnya seperti itu Bu ya. Iya. Alhamdulillah menurut saya itu cukup menarik, cukup bagus Bu. Dan sepertinya Bu Endang sendiri sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Sudah ada rencana. Tapi gimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Bisa seperti itu ya Bu Yulia? Iya. Alhamdulillah lega. Jadi itu mungkin pembelajaran saya supaya tidak membosankan, saya buat seperti itu tadi ya Bu Yulia? Iya, betul. Terima kasih Bu Yulia atas Sama-sama sarannya. Ibu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Jadi kemarin kita sudah observasi dan sudah melakukan coaching biologis. Iya. Nah, setelah ini saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi biologis. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu Endang yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bu Endang, apa yang sudah Bu Endang lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Dewi yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Endang? Ya, itu yang sudah saya lakukan pada saat melakukan coaching ini adalah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan itu adalah hadir secara penuh. Kemudian aktif mendengarkan coaching, menyampaikan masalahnya, membuat coaching itu bisa menjawab sambil berpikir, kemudian tidak terburu-buru mengajukan pertanyaan. Iya.
berikutnya beda. Kompetensi apa lagi yang ingin beliau kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan? Nah ini yang jelas yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, karena kadang coach itu sering memberi solusi, padahal kan tidak boleh. Hanya coachingnya yang menemukan solusi. Yaitu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Itu saja dulu. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama.